Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik jangan takut, serangan panik bisa diatasi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah jangan takut, serangan panik atau panic attack ya, bisa diatasi. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Memang perlu kita sikapi dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang kita alami akan mudah terlepas ya, atau mudah sembuh dari penderitaan ini. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya angkat topik ini ya, yaitu mengatasi serangan panik ya, atau panic attack ya, karena memang ini adalah salah satu sensasi yang cukup horor ya, cukup horor, cukup menakutkan ya. Nah ini pengalaman saya itu seperti itu. Saya paling takut itu dengan panic attack atau serangan panik ini teman-teman. Dan ini ya memang harus kita pahami ya, terutama bagi yang mungkin teman-teman belum pernah mengalami ini. Ketika mengalami itu memang betul-betul luar biasa dahsyatnya ya, sehingga mengguncangkan ketakutan. Nah, akhirnya anxiety dan psikosomatik kita ini menjadi semakin kuat ya. Nah itu dulu saya ketika belum mengalami panic attack ini masih agak terkendali ya secara mental gitu ya. Tetapi begitu terkena serangan panik ya, tubuh ini menjadi rasanya sensitif sekali ya, menjadi mudah kagetan ya, menjadi indera kita itu sensitif. Dengan kita misalkan mendengar berita tentang duka gitu ya, langsung nyetrum, badan menjadi lemes itu, seperti itu nih. Itu setelah kita mengalami panic attack teman-teman ya. Jadi ini memang menurut saya panic attack itu juga sebagai indikasi kalau kita memang anxiety dan psikosomatiknya itu masih kuat. Nah itu kadang ada sensasi yang terjadi, yaitu tentang panic attack itu teman-teman. Nah begini teman-teman ya, panic attack itu memang juga harus kita ini pahami sebabnya ya. Nah sebab terjadinya panic attack itu memang karena terlalu fokus ya, kita terlalu fokus dengan anxiety dan psikosomatik kita. Jadi diri kita ya diri kita itu dikuasai oleh kecemasan yang sangat tinggi dan ketakutan ya dari pikiran negatif itu. Nah akhirnya direspon oleh tubuh ya, melalui rasa tadi ya, yang cemas berlebih, ketakutannya berlebih ya, kekhawatirannya berlebih. Nah itu akhirnya tubuh menjadi seperti tidak berdaya untuk menguasai itu. Nah ketika di dalam posisi seperti itu kita menghayalnya ya tentang hal-hal yang negatif ya, ini yang hubungannya dengan psikosomatik kita. Nah maka respon tubuh itu yang akan muncul itu adalah panic attack. Itu setelah saya rasakan itu seperti itu ya. Nah begini teman-teman, nah maka setelah
seperti itu ya, nanti akan muncul ya semacam tanda-tanda lah. Tanda-tanda itu seperti tanda-tandanya seperti apa ketika kita terkena serangan panik atau panic attack ya. Nah itu waktu itu yang saya alami seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu di malam hari ya, malam hari itu sekitar ya pukul 9-an lah, 9 itu sudah hampir menjelang tidur ya. Cuma waktu itu saya masih duduk-duduk santai ya, duduk-duduk santai. Nah kemudian pikiran saya itu memang menghayal kepada hal-hal yang negatif, kecemasan juga meningkat. Karena apa? Karena kita memikirkan dengan fokus dengan kondisi tubuh kita ya, apalagi yang sudah menderita asam lambung ketensi atau psikosomatisnya ya lumayan lama lah waktu itu ya, waktunya sudah agak lama tapi nggak sembuh-sembuh. Nah akhirnya kan kita berkhayalnya yang negatif ya, yang negatif, contohnya jangan-jangan nanti tidak bisa sembuh, jangan-jangan nanti akan terjadi seperti ini dan sebagainya. Nah akhirnya di apa ya, di langkah selanjutnya setelah kita berkhayal yang bukan-bukan yang seperti itu ya, pokoknya yang jelek-jelek lah, yang menakutkan seperti itu. Nah akhirnya tanda-tandanya ini kepala ini menjadi berat dan pusing ya, pusing sekali itu. Jadi setelah kepala ini pusing, nah kemudian mata ya, pandangan mata ini kunang-kunang agak gelap seperti itu ya. Nah ini dibayangkan saya, wah ini mau semaput ini mau pingsan itu seperti itu ya. Nah setelah seperti itu memuncak lagi ya, kemudian di dada terasa berat ya, agak nyeri, kemudian nafas pendek ya, nafas pendek, sedangkan perut ini rasanya seperti penuh ya, seperti penuh tapi seperti tidak bergerak untuk bernafas sih, tidak ada kembang kempisnya seperti itu. Nah akhirnya badan menjadi lemes ya, gemeteran, kemudian keringat dingin keluar semua, keringat dingin semua. Nah waktu itu saya sudah tidak apa ya, tidak bisa duduk lah ya karena pusing banget sih itu. Nah akhirnya kemudian tiduran ya, tidur, kemudian saya bilang ke istri saya kalau ini rasanya seperti ini. Nah setelah saya bertiduran itu masih meningkat lagi sensasinya, nafas itu menjadi ngap teman-teman ya, jadi pendek sekali ya, ngos-ngosan nafasnya. Nah ini seperti mau putus nafasnya teman-teman. Nah itu menambah anxiety kita, jadi dan psikosomatik kita. Di pikiran saya itu sampai terbayang, wah ini jangan-jangan malaikat datang menjemput saya, itu seperti itu. Nah akhirnya waduh, pokoknya rasanya seperti mau putus itu nafasnya, itu masya Allahnya luar biasa ya. Nah itu akhirnya saya juga takut ya, takut saya itu apa, karena oh ini mungkin terkena serangan jantung. Nah itu saya berpikirnya seperti itu. Nah setelah saya berpikir seperti itu, ini belum berhenti teman-teman ya, belum berhenti, masih terengah-engah ya ini itu. Nah kemudian ini sudah menuju ke solusinya ya. Nah setelah seperti itu kan semua keluarga itu, istri saya, anak saya itu kan sampai ketakutan ya. Kemudian bilang mau dibawa saja ke UGD, ke rumah sakit seperti itu. Nah cuma saya masih agak sadar, jadi saya jangan dulu, saya minum dulu itu, seperti itu. Walaupun kondisinya sedang seperti ibaratnya nafas mau putus itu, seperti itu. Nah akhirnya ini masuk ke solusi sebenarnya ya, yaitu pertama ya, ketika sudah kondisi seperti itu ya, dalam kondisi itu namanya panic attack ya. Nah kemudian minum air hangat ya, minum air hangat, air putih lah, air putih, air hangat. Nah itu kemudian saya minum pertama setengah gelas ya, setengah gelas, karena untuk duduk saja itu pusing sekali ya, pusing sekali. Nah akhirnya setelah minum setengah gelas, kemudian saya tiduran lagi ya. Nah kemudian selang beberapa menit ini nafas sudah mulai mulai agak panjang ya, tidak begitu pendek, sudah mulai terkendali. Nah setelah itu saya lakukan
pernafasan ya, lakukan pernafasan supaya nafas ini menjadi agak panjang ya, agak longgar. Jadi saya mencoba menghirup pakai hidung, keluarkan agak panjang. Nah, ini sudah agak mendingan ya. Nah, ini sudah berlangsung ya sekitar hampir 10 menit teman-teman ya. Seperti itu. Nah, hampir 10 menit. Nah, kemudian saya sudah tidak begitu muter-muter kepalanya ya, sudah agak terkendali setelah minum tadi setengah gelas ya. Nah, kemudian saya duduk lagi sebentar ya, kemudian saya minum lagi ya. Nah, minum lagi setengah gelas lagi, jadi habis 1 gelas ya, 1 gelas itu. Nah, saya kemudian tiduran, kemudian masih mencoba membantu pernafasan ya supaya menjadi lebih panjang ya. Jadi pernafasan ini kita lakukan terus ya, seperti itu. Nah, setelah agak mendingan ya, nafas agak panjang, kemudian langkah selanjutnya di saat kita sedang merasakan sensasi seperti itu ya, walaupun kita sepertinya tidak sadar, sepertinya kita tidak berdaya, sepertinya kita sangat takut. Nah, itu jangan lupa kita menyebut ya. Jadi menyebut ini ya, yang Maha Kuasa lah. Nah, kemudian waktu itu saya langsung istighfar terus ya, istighfar, dzikir, sholawat sambil dalam kondisi yang seperti itu ya. Nah, itu di saat seperti itu kita memang harus istilahnya pasrah ya, pasrah kepada yang Maha Kuasa ya, dengan keikhlasan hati yang sepenuhnya ya, karena segala sesuatu ini memang atas izin Allah. Nah akhirnya agak longgar teman-teman ya, nafas kita agak longgar ya, jadi kita sambil menyebut ya, astagfirullahaladzim, kemudian apa, la ilaha illallah, nah kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, terus kita sebutkan ya sampai dengan la haula wala quwata illa billah ya. Jadi kita tidak mampu ya, kita tidak mampu, bahwa pokoknya kita serahkan pada yang Maha Kuasa ya. Nah, akhirnya kekuatan itu sepertinya datang ya. Jadi ada energi baru ya, kelihatannya menjadi nafas semakin longgar teman-teman ya, makin longgar. Nah, kemudian setelah itu kita rangsang dengan panca indera kita lah, pokoknya itu kita rangsang. Itu juga akan nanti akan menghentikan rasa-rasa panik attack tadi ya, panik attack tadi itu. Nah, itu ya, kemudian saya rangsang untuk penciumannya, terutama ini dengan minyak angin ya. Jadi kita olesi waktu itu minyak kayu putih ya. Nah, itu saya oleskan di sini ya, kemudian di bagian-bagian yang lain di sini ya itu. Nah, sampai ke ini di perut ya, ke dada ini juga saya olesi semua pakai minyak angin supaya agak hangat ya tubuhnya. Nah, itu sudah menjadi mendingan ya. Jadi caranya kita rangsang ya, kita rangsang panca indera kita. Nah, selain kita olesi minyak angin ini kan untuk merangsang penciuman lah, intinya itu ya. Nah, kemudian kita rangsang juga dengan pijitan ya. Nah, saya menyuruh istri saya untuk mijit-mijit ya, mijit-mijit kaki, tangan ya, kemudian kepala sini seperti itu. Itu juga ternyata menjadi keadaan agak berubah teman-teman ya, agak berubah. Yang tadinya panik sekali ya, kemudian seperti ada bantuan-bantuan sesuatu yang menimbulkan kita menjadi sadar diri, itu seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah itu kita lakukan pijitan-pijitan, ini kan sudah mendingan ya, sudah agak lumayan. Nah, artinya semakin membaik ya, tidak terengah-engah lagi. Nah, kemudian rangsang lagi ya, rangsang lagi pendengaran kita ya, pendengaran kita ini. Nah, waktu itu ya saya memang sering mendengarkan musik ya, mendengarkan musik lewat handset ya, lewat handset. Nah, itu kemudian saya setel musik itu di HP, kemudian saya masukkan ke handset ya. Karena saya ini sudah bisa duduk tadi ya, sudah terbangun, sudah bisa duduk. Kemudian minum, saya tambah lagi dengan minum
yang manis ya. Kalau tadi hanya air putih saja yang 1 gelas pertama, kemudian berikutnya saya manis, kemudian saya sambil duduk, kemudian saya ini sambil dengarkan musik lewat handset ya. Itu saya setel satu lagu yang saya senangi itu di HP. Nah, akhirnya agak semakin membaik teman-teman ya, semakin baik. Jadi itu kuncinya pokoknya rangsang saja panca indera itu seperti itu. Nah, itu kan sudah semakin membaik ya, dan seperti itu. Nah, kemudian kita rangsang lagi indera perasa kita ya. Indera perasa kita ya, contohnya kita sedikit makan ya. Makan boleh yang sedikit asin atau sedikit manis ya, tergantung kondisi inilah. Misalkan yang ada itu apa. Nah, itu pokoknya kita sedikit makan ya. Kalau misalkan yang manis pakai permen juga bisa ya, yang asin ya makanan kecil lah ya, bisa misalkan kacang bawang atau apa itu, pokoknya seadanya saja, yang penting kita gerak cepat, itu seperti itu. Ini hanya untuk mengaktifkan panca indera kita kembali ya, karena pada saat kita panic attack itu sepertinya semuanya tegang semua ya, semuanya tegang semua, seperti panca indera ini seperti nggak berfungsi, itu seperti itu. Nah, akhirnya setelah kita rangsang dengan makan, sedikit makan ya, bahkan waktu itu karena adanya nasi, saya makan sedikit nasi ya, sekitar 3 sendok lah, itu makan 3 sendok. Nah, itu akhirnya saya minum lagi ya. Nah, itu sudah semakin membaik ya, sudah semakin baik. Nah, akhirnya istilahnya sudah sadar lah, sudah sadar, sudah bisa sedikit nyantai ya. Kemudian saya lakukan tiduran lagi. Jadi kalau di awal-awal itu masih banyak tiduran, tetapi untuk misalkan kita mau makan atau mau minum ya biasa duduk saja seperti itu ya, itu. Nah, kemudian setelah itu kita tiduran lagi. Nah, kita tiduran lagi sudah agak enakan lagi ya. Nah, kemudian kita ini sudah bisa bangun lagi ya. Kemudian saya pengen ke toilet ya, ke belakang. Nah, itu ke toilet. Nah, kemudian setelah di toilet saya sempat cuci muka ya, cuci muka. Ini juga sama aja untuk merangsang ini apa ya, panca indera kita. Nah, akhirnya menjadi tambah seperti segar ya, segar ya. Kemudian karena sudah cuci muka kan itu menjadi ada ini sesuatu yang baru lah, itu seperti itu. Nah, akhirnya sudah menjadi agak damai teman-teman. Nah, akhirnya yang tadinya kan mau langsung lari ke rumah sakit ya karena seperti terkena serangan jantung itu. Nah, akhirnya karena sudah kelihatannya sudah sembuh ini, kok kelihatannya sudah membaik kayak gitu, saya juga sudah tenang itu. Nah, akhirnya tidak jadi ke rumah sakit, hanya dengan mengatasi seperti itu ya. Nah, itu tetapi di pagi harinya ya, untuk memastikan bahwa sebenarnya ini tubuh kenapa, nah pagi harinya ya itu tetap ke rumah sakit. Nah, setelah ke rumah sakit, yang di bayangan saya itu kan jangan-jangan ada serangan jantung ya, jadi mungkin ada permasalahan itu. Nah, setelah dicek jantung ya di EKG, yaitu pakai komputer, nah itu ternyata jantung itu baik-baik saja teman-teman, termasuk paru-paru ya, jangan-jangan mungkin paru-parunya juga ya, karena saya takut karena hubungannya dengan nafasnya pendek gitu. Nah, setelah dicek paru-paru juga bagus ya, jadi istilahnya tidak ada indikasi contohnya ada jantung koroner atau mungkin paru-paru basah atau apa, itu nggak ada. Jadi semuanya baik-baik saja, itu seperti itu. Nah, saat itu juga ya, itu menjadi tambah seperti sembuh itu, seperti lebih sembuh lagi itu. Karena dengan diinformasikan oleh dokter nggak ada apa-apa, maksudnya baik-baik saja kondisinya itu. Nah, ini saya seperti tambah semangat yang luar biasa ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Orang yang terkena psikosomatik ya, terkena anxiety ini butuh motivasi, butuh semangat. Kuncinya itu ya, termasuk ketika kita punya pendamping ya, mungkin keluarga ya yang di rumah, itu memang harus bisa selalu memberikan motivasi ya, sehingga mentalnya itu menjadi bangkit, menjadi kuat, dan akhirnya ya seperti anxiety yang tadinya kita selalu cemas berlebihan, takut berlebihan, ini menjadi terkurangi teman-teman
Jadi maka harus seperti itu ya, termasuk juga motivasi dari diri kita sendiri ya. Nah makanya di dalam kita istilahnya mensikapi ketika terjadi panic attack itu juga penting afirmasikan ya kata-kata positif ya. Contohnya misalkan tidak apa-apa, baik-baik saja, seperti itu ya. Walaupun misalkan tadi terkena panic attack ya, tetapi sensasi ini hanya numpang lewat ya. Faktanya sehat walafiat. Itu harus dikuatkan seperti itu ya. Itu. Nah, dengan seperti itu ya akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman ya. Seperti sembuh karena apa? Panic attack itu sebenarnya dari tadi karena kita terlalu fokus terhadap kecemasan yang berlebih, ketakutan berlebih, kekhawatiran berlebih, kemudian pikirannya menghayalnya negatif. Nah, akhirnya munculnya menjadi tubuh meresponnya yaitu dengan bentuk panic attack seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu yaitu dengan afirmasi kata-kata positif ya akhirnya kita menjadi bangkit ya ketika kecemasan sudah terkendali, kemudian pikiran sudah juga positif ya, apalagi sudah melalui dicek dokter juga faktanya organ tubuh kita baik-baik saja ya sudah itu yang dikuatkan itu ya. Nah itu walaupun itu memang kadang kita sulit untuk menghindar dari itu karena waktu itu kan saya belum tahu ya, saya belum tahu tentang anxiety, belum tahu tentang psikosomatis itu karakternya bagaimana. Nah akhirnya kecemasan itu menjadi semakin ya, menjadi semakin meningkat seperti itu terus teman-teman. Nah maka dari itu ya ini suatu apa ya, ya dari sharing seperti ini berarti kita menjadi paham. Maka mudah-mudahan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami panic attack ya janganlah jangan sampai ya, karena kita sudah punya informasinya bahwa panic attack itu seperti itu biasanya tidak akan terjadi teman-teman ya. Jadi itu terutama bagi yang ketika kita belum cukup tentang informasinya, nah itu akhirnya memuncak terus, nah akhirnya muncullah terjadi panic attack seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, ketika terjadi serangan panic attack itu tidak usah takut, tidak usah cemas ya, pasti akan baik-baik saja. Lakukan saja hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan ya. Itu hanya puncak dari kecemasan dan puncak dari psikosomatis yang direspon oleh tubuh kita, nah akhirnya muncul panic attack seperti itu teman-teman ya. Ya makanya sharing itu penting teman-teman ya, dan saling memotivasi ini juga obat secara psikologis buat kita supaya kita jauh menjadi mentalnya kuat ya, itu seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.